Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3161. Porter tidak melebih-lebihkan. Sejak berdirinya Istana Wanlong, mereka tidak pernah mengalami kerusakan dan pukulan yang begitu tragis. Lebih dari 1.500 orang tewas dalam satu pertempuran. Kekonyolan macam apa ini? Ada banyak organisasi tentara yang membayar. Dari posisi teratas hingga bawah. Dari tentara hingga tukang. Jumlah total mereka tidak sebanyak ini. Blackwater Company mengirimkan banyak pasukan yang kurang pengintai. Mereka bekerja sama dengan Amerika Serikat di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada satu pertempuran pun dengan lebih dari 100 korban jiwa. Tentu saja, ini ada kepastian dengan kekuatan militer AS. Kali ini Istana Wanlong kehilangan begitu banyak pasukan dalam satu napas. Ini sangat mengejutkan di bidang tentara bayaran. Baru saja Porter, yang penuh percaya diri di depan Cat Van, tiba-tiba ditampar wajahnya oleh kegagalan yang begitu tragis. Dia sangat marah. Dia berharap bisa menarik Zain di depannya dan menghajarnya dengan tangannya sendiri. Tetapi saat ini, Zain berada jauh di Suriah, di luar jangkauan. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa setelah hari ini, Istana Wanlong akan dengan cepat menjadi bahan tertawaan terbesar di bidang tentara bayaran. Akan ada banyak orang yang akan menikamnya di belakang. Apalagi kematian lebih dari 1.500 orang. Bagi Istana Wanlong, selain kehilangan jumlah dan reputasi, juga ada sejumlah besar pensiunan yang harus dibayar. Kecuali sejumlah kecil pensiunan tentara, sebagian besar orang yang direkrut oleh Blackwater Company adalah beberapa gangster jalanan di Amerika Serikat. Biaya pelatihan maupun biaya gajinya tidak tinggi, dan standar pensiunnya juga tidak tinggi. Tetapi Istana Wanlong berbeda. Istana Wanlong sangat mementingkan standar perairan tentara, dan ambangnya sangat tinggi. Setiap prajurit di Istana Wanlong memiliki kemampuan tempur yang tidak lebih lemah dari pasukan aktif AS. Banyak dari mereka bahkan lebih kuat dari pasukan elit seperti Korps Marinir. Oleh karena itu, gaji tentara Istana Wanlong tinggi, dan pensiunnya pun lebih tinggi. Semua orang mengikat kepala mereka ke ikat pinggang mereka dan keluar untuk melakukan pekerjaan menjilat darah semacam ini. Mereka sangat mementingkan pensiun, karena jika mereka mati dalam pertempuran, mereka dapat meninggalkan banyak dana untuk keluarga mereka agar bisa hidup dengan baik. Untuk memperkuat persatuan internal dan loyalitas prajurit, tingkat pensiun Istana Wanlong adalah 60 kali gaji bulanan. Itu sama dengan gaji 5 tahun penuh. Jika gaji bulanan seseorang adalah $30.000 AS, maka uang pensiunnya adalah $1,8 juta AS. Sedangkan Zevan, gaji bulanannya melebihi 150.000, dan pensiunnya saja akan menelan biaya $10 juta AS. Oleh karena itu, untuk lebih dari 1.500 orang, total uang pensiun akan menelan biaya lebih dari $2 miliar AS. Apalagi, ada standar khusus dalam sistem pensiun Istana Wanlong. Standar pensiun 60 kali gaji bulanan mengacu pada kasus di mana seseorang meninggal dalam pertempuran dan jenazahnya akan dikirim pada keluarganya. Jika jenazahnya tidak dapat dikirim pulang, akan ada biaya tambahan kerusakan mental. Tidak peduli tradisi pemakaman negara mana, penekanannya sama. Tradisi penguburan mengharuskan pemakaman dikuburkan. Dan bahkan jika itu kremasi, maka kremasi seluruh tubuh adalah yang terbaik. Oleh karena itu, jika tidak ada tubuh yang utuh, ada tambahan 20 gaji bulanan yang akan dibayarkan. Bab 3162. Jika tidak mungkin menyerahkan jenazah kepada kerabat sama sekali, bahkan jika tidak ada anggota tubuh dan lengan yang beruntung, maka ganti ruginya akan lebih tinggi. Pada dasar sebelumnya, ada tambah 20 gaji bulanan. Lebih dari 1.000 tentara Istana Wanlong ini semuanya terbunuh dan tidak pernah kembali.
Jika mereka bisa mengalahkan Hamid, dan tubuh mereka dimasukkan ke dalam peti mati, lalu diserahkan dengan sopan kepada kerabatnya, biayanya akan relatif rendah. Tetapi jika mereka tidak dapat mengalahkan Hamid, dan jenazah mereka tidak dapat dibawa kembali, dan orang-orang ini tidak dapat dimakamkan dengan tenang, maka standar pensiunnya adalah 100 bulan gaji per orang. Dengan cara ini, 3 miliar dolar AS tidak dapat dihentikan. Keuntungan tahunan Istana Wanlong hanya sekitar 10 miliar dolar AS, dan pertempuran ini mungkin langsung memenangkan bagiannya. Selain itu, pengakuan pasar Istana Wanlong kemungkinan besar akan menurun dengan cepat karena pertempuran ini. Sama seperti perusahaan, organisasi tentara, bayarannya juga harus memperhatikan reputasi dan kinerja. Jika perusahaan memiliki kesalahan dan skandal besar, pasti akan mempengaruhi pelanggan lain. Pengakuan perusahaan, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan aktual perusahaan. Porter yang sangat marah segera menoleh ke telepon, mengunci gigi dan membentak, "Kamu segera mengumpulkan semua tentara Istana Wanlong di Suriah. Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Dalam 3 hari, habisi Hamid." "Baiklah," Zain di ujung telepon berkata tanpa ragu. "Tolong yakinlah, Tuan. Jika saya tidak dapat menyelesaikan tugas, saya akan datang menemui Anda." Porter berkata dengan suara yang sangat dingin. "Ingat kata-katamu." Porter langsung menutup telepon dengan marah. Wajahnya pucat pasi. Pria muda di sekitarnya bertanya dengan kaget. "Tuan, bagaimana bisa ada angkatan bersenjata yang begitu kuat di Suriah? Apakah Anda ingin saya terbang untuk mendukung Raja Serigala bermata hijau?" Porter berkata dengan dingin. "Tidak perlu. Yang mereka hadapi hanyalah angkatan bersenjata sipil. Tidak ada gunanya Istana Wanlong mengirim 2 raja perang pada saat yang sama. Biarkan Zain menyelesaikannya sendiri. Jika dia tidak dapat menyelesaikannya, saya akan meminta dia bertanggung jawab." Pemuda itu mengangguk ringan dan berkata, "Baik, Tuan yang mengatur semua." Pada saat ini, Cat Van yang berada di samping sedikit merasa ngeri. Ketika berkomunikasi melalui telepon satelit, itu hampir sama seperti walkie-talkie. Cat Van bisa mendengar masalah dengan jelas. Ketika dia mendengar anak buah Porter dikalahkan di Suriah, dan lebih dari 1.500 orang tewas dalam satu gerakan, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bernapas. Di satu sisi, itu karena jumlah kematian yang sangat menakutkan. Ada 1.500 orang di seluruh keluarga Schultz. Sungguh mengejutkan ada begitu banyak orang meninggal dalam satu gelombang pertempuran. Porter terlihat sangat marah. Cat Van tidak berani menegurnya saat ini. Porter, yang baru saja mengungkapkan ambisinya di meja anggur, melemparkan telepon satelit ke meja makan dan berkata dengan dingin, "Aku tidak mau makan lagi. Aku pergi ke East Cliff." Cat Van tidak menyangka Porter akan langsung pergi. Cat Van segera bangkit dan meminta untuk tetap tinggal. "Oh, Porter, kalian semua baru datang jauh-jauh dari luar negeri. Kalian harus beristirahat beberapa hari. Villaku memiliki lebih dari kamar kosong. Kalian bisa tinggal di sini selama beberapa hari dan beristirahat. Lagi pula festival pembersihan makam masih lama." "Tidak." Porter mengibaskan tangannya dengan ekspresi muram, dan berkata dengan cuek, "Beberapa hari lagi adalah hari peringatan kematian orang tuaku. Aku harus bersiap terlebih dahulu. Siapkan peti mati terbaik dan persiapkan upacara transfer makam termegah, agar aku bisa memindahkan peti mati orang tuaku ke Gunung Waldron setelah aku menurunkan level keluarga Wade." Cat Van awalnya sopan, dan dia tidak benar-benar ingin mereka tetap tinggal. Bagaimanapun, meskipun Porter sangat kuat, dia adalah pemimpin organisasi tentara bayaran di luar negeri. Dan dirinya adalah pengusaha terkenal di seluruh negeri. Bukan hal yang baik jika ada yang mengetahui bahwa dirinya berhubungan erat dengan orang seperti itu. Apalagi jika keluarga Wade benar-benar diinjak-injak olehnya di masa depan. Jika dirinya terlalu dekat dengan Porter,
orang lain akan berpikir bahwa dia bergabung untuk berkumpul dengan keluarga Wade. Orang-orang di lingkaran ini tidak akan mau berhubungan dengannya lagi. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Porter, dia dengan cepat-cepat berdiri dan berkata dengan serius, "Porter, kebencian antara orang tua yang lebih besar dari langit. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu." Bab 3163. Porter yang sangat marah membawa anak buahnya pergi menuju Eastcliff. Dalam perjalanan, Porter menerima video dari Zain di Suriah. Video tersebut diambil oleh pengintaian di dekat posisi sayap barat Hamid. Paru-paru Porter hampir meledak saat melihat para prajuritnya. Bahkan Jenderal Bintang 5-nya. Dilucuti pakaiannya seperti anjing mati dan tubuhnya dilempar ke lembah. Dia berkata dengan ekspresi muram, "Sampaikan perintahku kepada Zain. Hamid ini dan angkatan bersenjatanya harus menghancurkan seluruhnya. Jangan sia-siakan satu orang pun. Aku akan menggunakan mayat mereka untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudara yang telah meninggal." Prajurit di sekitarnya berkata, "Ya, Tuan. Saya akan meneruskan perintah Anda kepada Raja Serigala Bermata Hijau." Porter menambahkan pandangan, terus memutar cincin emas tua di jari tengah kirinya, dan merangkul. "Jika saya tidak ingin segera membalas dendam orang tua saya akan langsung pergi ke Suriah dan membunuh Hamid ini dengan tangan saya sendiri." Saat ini, Hamid tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi musuh yang harus ditugaskan di mata penguasa Istana Wanlong. Dia hanya tahu bahwa musuh telah mundur, dan dia telah menang. Mudah untuk menang. Segera setelah sayap depan dan barat dibersihkan, dia menyadari telah membunuh lebih dari 3.000 musuh. Sementara kerugiannya sendiri kurang dari 100 tentara. Ini adalah kemenangan terbesar yang pernah dia raih sejauh ini. Dan itu adalah salah satu yang cukup untuk dia banggakan seumur hidup. Dan tentaranya juga berjanji. Awalnya mereka mengira akan mati dalam peperangan. Namun secara tak terduga meraih kemenangan besar, yang sangat meningkatkan moral. Seldon, yang bersembunyi di terowongan di lereng belakang, akhirnya menghela napas lega. Dia sangat takut Hamid akan gagal, dan dia terbunuh karena dianggap sebagai prajurit oleh penyerang. Tapi sekarang sepertinya sudah aman. Meski telah meraih kemenangan besar, sayang sekali markas Hamid hampir hancur oleh tembakan senjata. Sebagian besar tempat tinggal tentara telah habis. Begitu pula beberapa perbekalan dan barang-barang pribadi yang terlambat dievakuasi. Melihat markas yang porak-poranda, Hamid merasa agak menyesal. Tetapi dia juga menyadari bahwa rumah semacam ini yang dibangun di lembah seperti ini tidak bisa dipertahankan. Apalagi dilihat dari tren saat ini. Di masa depan dia akan makan, tinggal dan tidur di dalam terowongan. Karena terowongan itu sangat aman. Oleh karena itu, dia bermaksud mempercepat melanjutkan dan menggali terowongan dan benteng permanen, yang saat ini menjadi hal yang mendesak baginya. Jadi, di lereng depan gunung, pekerjaan membersihkan medan perang belum selesai. Namun di lereng belakang gunung, tentara teknik dan tim konstruksi dari Irak mulai mengambil peralatan dan bekerja keras. Hamid yang menelepon Charlie gembira. Bab 3164. Segera setelah panggilan telepon tersambung, dia dengan bersemangat menceritakan hasil pertempuran kepada Charlie. "Saudara Wade, musuh telah mundur. Saya memenangkan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini semua karena saranmu." Setelah itu, Hamid menceritakan situasi perang tertentu kepada Charlie secara detail. Mendengar ini, Charlie lega sekaligus sedikit. Dia tidak pernah mengira Istana Wanlong dengan prajurit berduri akan menderita kerugian sebesar itu di tangan Hamid. Oleh karena itu, hal pertama yang dia pikirkan adalah Istana Wanlong, yang telah menderita kerugian besar, pasti akan melancarkan aksi balas dendam pada Hamid. Charlie mengingatkan, "Kakakku, kamu bertarung dengan sangat baik dalam pertempuran ini. Tetapi bahaya yang tersembunyi tidaklah kecil. Istana Wanlong kalah di tanganmu, dan kerugiannya sangat besar.
Mereka pasti akan melakukan segala cara untuk membuatmu membayarnya. Hamid mencibir dan berkata, biarkan saja mereka datang. Saya tahu persenjataan mereka. Yang paling kuat adalah artileri 152 mm. Fakta membuktikan bahwa senjata semacam ini tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada markas kami. Jika mereka ingin menyerang, mereka akan menumpuk mayat satu demi satu. Charlie berkata dengan serius, musuh hanya meremehkanmu sekali. Mereka tidak akan meremehkanmu dua kali. Mereka sekarang sudah mengetahui situasi umum dan kemandirianmu. Mereka tahu benteng tersembunyi adalah perlindungan intimu. Jadi mereka pasti akan menargetkan ini dan melakukan penetrasi dan serangan yang tepat. Setelah itu, Charlie berkata lagi, jangan lupa. Para prajurit Istana Wanlong semuanya adalah tentara bayaran khusus yang dilatih. Jika mereka melepaskan serangan frontal dan menyusup ke segala arah, kentunganmu akan sangat berkurang sampai batas tertentu. Apa kamu ingat bagaimana saya bisa masuk ke markasmu? Saya terjun payung dari ketinggian, membuka parasut di ketinggian rendah, dan mendarat dengan cepat. Tentaramu tidak dapat menemukanku sama sekali. Jika pihak lain mengerahkan ratusan pasukan khusus di malam hari dan mendarat di pangkalan, diam-diam, apa yang kamu lakukan? Suasana hati Hamid tiba-tiba menjadi tenang. Perasaan ini seperti baru saja menghangatkan tubuh dengan sepanci api arang 3 atau 9 hari yang lalu disiram dengan sepanci air es untuk menyejukkan hati. Dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Charlie benar. Alasan dia bisa menang adalah karena lawan meremehkan dirinya sendiri. Dan selain itu dia memiliki benteng yang kuat. Dan lawan melancarkan serangan frontal, yang tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya dari para prajurit Istana Wanlong. Jika mereka mengubah serangan frontal menjadi serangan khusus, tentaranya mungkin tidak dapat menahannya sama sekali. Jika benteng tersembunyi disusupi oleh musuh, bagaimana dia menanggapinya? Tentara lawan langsung menyusup ke posisi dirinya dan menghancurkan bentengnya. Bagaimana dia harus menghadapinya? Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Charlie. Dengan sungguh-sungguh, beri saya nasihat. Apa yang harus saya lakukan untuk mencegahnya? Saya tidak ingin memenangkan perang ini hanya untuk sementara, dan kemudian dipenggal oleh musuh. Charlie berpikir sejenak, dan berkata, yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk mencegah tim operasi khusus lawan mengudara pada malam hari, dan kemudian bekerja sama secara internal dan eksternal. Ya, Hamid menggertakkan giginya dan berkata, aku telah membunuh begitu banyak tentara Istana Wanlong. Mereka pasti ingin mengupas kulitku dan memakan dagingku. Charlie berkata, jangan khawatir. Amerika Serikat telah menangkap Bin Laden selama 10 tahun. Tidak peduli seberapa kuatnya Istana Wanlong, itu bahkan bukan semut dibandingkan dengan Amerika Serikat. Jadi selama kamu terus berjuang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ketika Hamid mendengar ini, dia menghela nafas lega, dan berkata, itu benar, saya merasa jauh lebih santai ketika kamu mengatakan itu, Pong. Charlie bersenandung, dan berkata lagi, kamu harus memperkuat penyelidikan markasmu dalam radius 20 km. Jika kamu melihat pasukan musuh mulai berkumpul untuk menyerang markasmu lagi, kamu bersiap. Dan selalu waspada akan serangan dari udara di malam hari. Hamid berkata, kakak, sejujurnya, ada beberapa pos tersembunyi di sekitar markasku. Semuanya dibangun di atas gunung. Dan beberapa di tebing. Jika mereka datang menyerang, aku akan bisa maju mengontrol gerakan. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah serangan dari udara. Mereka bisa mendarat langsung di atas kepala. Tidak ada cara yang baik untuk mencegahnya. Charlie sedikit tersenyum. Tidak masalah. Aku punya solusinya. Pastikan mereka datang dan pergi. Bab 3165. Hamid langsung bersemangat begitu Charlie memberi tahu caranya. Hamid bertanya, kakak, cara bagus apa yang kamu miliki? Cepat buka aku. Charlie bertanya kepadanya, saya ingat kamu berkata,
Kamu membeli beberapa kamera pencitraan termal. Ya, Hamid menjawab. Saya mengeluarkan banyak uang untuk membeli beberapa kamera pencitraan termal buatan Rusia. Semuanya kelas militer. Satu kamera untuk mobil Mercedes-Benz. Kalau saja kamu tidak membantu saya dengan dana, saya tidak mampu membeli barang ini. Charlie dengan santai berkata, itu bagus. Kamu sekarang sedang membangun proyek konstruksi skala besar dan mengembangkan infrastruktur dengan penuh semangat. Kamu pasti punya tim peledakan khusus, bukan? Ada beberapa, kata Hamid. Penggalian gunung di sini mengandalkan peledakan. Umumnya, lubang dibor di bebatuan, bahan peledak ditanam, kemudian segala jenis manual dilakukan setelah peledakan. Charlie bertanya kepadanya, apakah peledakan dikendalikan secara elektronik? Ya, Hamid menjawab dengan tegas. Semuanya dikendalikan secara elektronik. Setiap peledakan dilengkapi dengan detonator. Setelah kabel dipasang, saklar diputar, bahan peledak akan meledak. Itu bagus, Charlie berkata. Kalau begitu, pertama-tama mintalah pemecahanmu memasang jebakan di setiap area pertahanan utama. Pilih lahan terbuka yang cocok untuk memasang pasukan terjun payung, dan pilih titik peledakan yang sesuai. Tanam sejumlah bahan peledak dan tutupi dengan paku besi berkarat, lembaran besi, dan benda logam lainnya yang banyak. Bagian hangat dan sudutnya harus runcing dan tajam. Samarkan titik-titik ledakan ini, sehingga orang tidak mengetahuinya. Yang paling penting, kabel peledak harus disembunyikan sehingga tidak ada yang bisa mengetahuinya. Jika ada 30 titik ledakan, kamu harus memberi nomor pada setiap titik ledakan. Gambar peta untuk menandai dengan jelas lokasi setiap titik ledakan. Jika pasukan terjun payung menyerang di malam hari, mereka pasti tidak akan bubar dan langsung menyerang secara terpisah. Mereka harus mendarat, berkumpul dan menyerang bersama. Jadi, setelah kamera pencitraan termal menemukan musuh telah berkumpul, segera ledakkan titik ledakan terdekat untuk membunuh mereka di area yang luas. Ledakan akan membawa mereka ke dalam kekacauan. Pecahan kerikil dan besi akan menyebabkan kerusakan parah pada mereka. Segera perintahkan prajuritmu melancarkan serangan ke area mereka berada. Jangan beri mereka kesempatan untuk melarikan diri. Mendengar hal tersebut, Hamid berkata dengan semangat, "Saudara, saya mengerti. Saya akan segera mengaturnya dan melakukan semua yang kamu katakan." Charlie diperingatkan, "Ingat, kamu harus memberi nomor titik ledakan. Cara terbaik adalah membedakan seluruh pangkalan dan bukit sesuai dengan huruf ABCD. Lalu beri nomor untuk titik ledakan di setiap area. Jika musuh terpantau mendarat dan berkumpul di area A1, lari A1. Jika musuh lari ke area B2, ledakkan area B2. Jangan membuat kesalahan." Hamid segera berkata, "Jangan khawatir, saudara, saya akan segera memberi perintah. Jika ada yang melakukan kesalahan, saya akan membunuhnya." Saat ini, Zain, Raja Serigala bermata hijau Istana Wanlong, telah mengumpulkan semua prajurit Istana Wanlong di Suriah. Kematian Zevan dan pasukan lainnya membuat para prajurit Istana Wanlong sangat marah. Saat ini, mereka semua tidak sabar untuk menyerbu dan menembak mati Hamid, untuk membalas dendam Zevan. Dan Zain bahkan lebih dari itu. Zevan adalah jenderal favoritnya yang telah dibor bertahun-tahun. Dia meninggal secara tragis di tangan Hamid, dan dia berharap bisa mencabik-cabik Hamid. Oleh karena itu, Zain memanggil semua petugas Istana Wanlong untuk mengadakan rapat, menyusun rencana pertempuran. Lebih dari menjanjikan pasangan yang hadir sepakat, dilihat dari situasi saat ini, kekuatan benteng Hamid jauh melebihi kekuatan senjata konvensional mereka. Para prajurit Istana Wanlong sendiri kuat dalam kemampuan tempur individu, terutama dalam kemampuan penetrasi dan penyerangan. Hampir semuanya berada di level pasukan khusus. Oleh karena itu, cara terbaik adalah memanfaatkan serangan kejutan saat Hamid tidak siap. Setiap orang telah menyatukan arah strategi.
dan langkah selanjutnya adalah merumuskan taktik. Bab 3166. Semua petugas Istana Wanlong tahu Hamid memiliki benteng di sayap depan dan barat. Namun mereka masih belum yakin apakah ada sayap timur dan utara. Dengan demikian, tuduhan masuk ke dalam area benteng sama sekali tidak memungkinkan. Mereka tidak bisa mengetahui keberadaan benteng musuh. Jika mengintai menegaskan, kemungkinan besar akan masuk ke area jangkauan tembak tersembunyi lawan. Tidak peduli seberapa kuat prajurit mereka, mereka semua terbuat dari daging dan darah. Mereka tidak bisa mengalahkan lawan yang bersembunyi di balik benteng baja dan beton. Oleh karena itu, rencana ini langsung mereka abaikan. Jika tidak dapat menyimpulkan diam-diam melalui darat, satu-satunya solusi yang tersisa adalah melalui udara. Pasukan udara memiliki keunggulan yang sangat besar, dapat langsung melewati garis pertahanan lawan dan langsung masuk area dalam lawan. Jika pertempuran sengit seperti ini, pasukan udara dapat langsung menghindari lereng depan gunung dan mendarat langsung di dekat garis punggungan puncak gunung. Sehingga seluruh benteng di lereng depan lawan tidak menjadi masalah. Apalagi sepengetahuan mereka, Hamid tidak memiliki sistem senjata anti pesawat. Hamid tidak memiliki radar perlindungan udara. Tidak terdapat rudal permukaan ke udara pada ketinggian menengah dan tinggi. Jika pesawat angkut terbang pada ketinggian, mereka tidak dapat menjangkau sama sekali. Bahkan jika mereka mengetahui hal tersebut, mereka tidak akan dapat mengancam pesawat. Satu-satunya rudal anti pesawat yang ditembakkan dari bahu Hamid sia saja menembak helikopter. Dan pada dasarnya tidak berguna. Dengan cara ini, para prajurit Istana Wanlong dapat melakukan terjun payung dari ketinggian pada malam hari dan langsung mendarat di dekat punggung bukit puncak gunung. Zain berencana mengirim 1000 pasukan terjun dengan membaginya menjadi 2 grup, dan terjun dengan interval 20 menit. Satu kelompok mendarat di pangkalan selatan, dan yang lainnya mendarat di pangkalan utara. Dan masing-masing berkumpul setelah mendarat. Mereka dibagi menjadi 2 grup karena Zain ingin memiliki asuransi ganda. Jika salah satu grup menemukan musuh, grup itu bisa segera mencari bunker untuk bertarung dengan musuh, dan menarik perhatian musuh. Lalu memastikan grup lainnya berhasil menembus pertahanan. 2 grup, total 1000 orang, langsung melewati pertahanan frontal musuh. Dalam pemikiran Zain, taktik ini cukup mudah. Namun, pada saat yang sama, Hamid juga sedang mempersiapkan serangan pasukan terjun payung. Rencana yang diberikan Charlie sangat praktis baginya, karena dia sudah membeli bahan peledak dalam jumlah besar untuk membangun benteng. Bahan peledak jenis ini sangat dahsyat, bahkan bisa mencakup batu yang tebal. Sehingga jika digunakan untuk mengubur lokasi ledakan, kekuatannya sangat mencengangkan. Tentaranya pergi ke pangkalan yang hancur berantakan, mencari semua jenis benda logam yang cocok. Lalu dimasukkan ke dalam tong, mengangkut tong ke titik ledakan yang diperintahkan Hamid. Hamid takut dipenggal oleh lawan. Kali ini dia mengatur lebih dari 140 titik ledakan di segala arah pangkalan. Mencakup hampir semua bahan peledak yang ada. Dia berpendapat, tidak masalah dia menggunakan semua bahan peledak. Yang penting dirinya bisa selamat dari serangan. Tetapi jika dirinya tidak dapat menahan serangan ini, semua bahan peledak yang tersisa akan sia-sia. Jadi bertaruh saja pada semua bahan peledak yang dia miliki. Dalam hal ini, bahkan jika lawan terjun dengan kendaraan lapis baja, itu bisa hancur berkeping-keping. Bab 3167. Bandara militer di Damaskus sangat sibuk malam ini. Istana Wanlong akan menerjunkan 1000 tentara di pangkalan Hamid. Beberapa pesawat angkut di Suriah dikirim. Selain itu, ada tambahan 2 pesawat kargo sipil. Total ada 6 pesawat yang bertanggung jawab atas misi penerbangan malam ini. Dan Zain sudah memilih 1000 elit terkuat dari lebih dari 8000 tentara Istana Wanlong. Dia meminta mereka bersenjata lengkap dan bersiap mengudara tengah malam nanti untuk membunuh musuh dengan satu pukulan.
Zain menyediakan semua peralatan tingkat tinggi untuk 1.000 orang ini. Ini termasuk satu set lengkap senjata individu terbaik untuk setiap orang. Rompi anti peluru terbaik, helm anti peluru ringan, perlengkapan penglihatan malam yang dipasang di kepala, dan beberapa kamera pencitraan termal. Peralatan standar tingkat tinggi semacam ini sangat mahal, dan persediaannya sangat sedikit. Bahkan jika ada uang, Istana Wanlong tidak mampu membeli satu set per orang. Zain berpendapat, ini adalah serangan malam. Peralatan penglihatan malam menjadi alat yang diperlukan. Pada malam hari ketika mata telanjang dapat melihat jarak kurang dari 5 meter, tentara dengan peralatan penglihatan malam memiliki keuntungan besar. Dan tentaranya memiliki alat pelindung yang sangat kuat. Jika jarak pertarungan dekat, bahkan jika pasukannya masuk dalam jangkauan tembakan musuh, ada jaminan besar kemungkinan mereka tidak akan ditembak pada titik-titik kritis tubuh. Yang selanjutnya dapat meningkatkan keunggulan mereka. Selain itu, Zain juga memperlengkapi 1.000 prajurit ini dengan senjata yang sangat kejam, pembakar granat. Granat pembakar jenis ini adalah perlengkapan standar Angkatan Darat AS. Mirip dengan prinsip bom napalm, tetapi dibuat menjadi bentuk granat. Nyaman dibawa oleh setiap prajurit. Granat pembakar menggunakan reaksi termit. Setelah ledakan akan menghasilkan suhu tinggi hingga 3.000 derajat, yang bahkan dapat melelehkan baja. Jika 2 granat dilemparkan ke dalam benteng tersembunyi yang hampir tertutup seluruhnya, itu akan cukup untuk membakar tentara yang bersembunyi di dalamnya. Jika ruang dalam benteng tersembunyi itu luas, ketika granat pembakar semacam ini terbakar habis, juga akan menghabiskan oksigen di dalamnya. Orang-orang di dalam benteng akan mati lemas, meskipun mereka tidak mati terbakar. Dalam pikiran Zain, granat semacam ini paling tepat digunakan untuk menyerang benteng tersembunyi Hamid. Senjata Istana Wanlong lebih unggul, penglihatan lebih unggul, perlindungan lebih unggul, dan kekuatan tempur lebih unggul. Zain sangat yakin 1.000 elitnya akan menyebabkan kerusakan besar pada lawan. Dan di barak di sebelah bandara, 5.000 tentara pemerintah juga berkumpul. Ini menjadi jaminan ketiga Zain. Setelah 1.000 tentara Istana Wanlong terjun dan bertempur sengit, ribuan tentara pemerintah di pinggiran akan segera menyerang dan menggambarkan musuh di dalam dan di luar. Dan 5.000 tentara pemerintah tidak lagi menggunakan taktik pertempuran siang hari. Mereka tidak lagi membawa senjata tarik, tetapi langsung menggunakan hampir 100 kendaraan berbagai jenis. Mereka bisa bergerak cepat menuju markas Hamid. Mereka akan tiba di kaki gunung pangkalan Hamid dalam beberapa jam. Sementara 1.000 tentara Istana Wanlong masih memeriksa perlengkapan mereka. 5.000 tentara ini sudah berangkat. Kecepatan gerak mereka tidak secepat pesawat terbang, jadi mereka harus berangkat satu langkah lebih awal. Sedangkan tentara Istana Wanlong, mereka akan naik pesawat pada pukul 1 dini hari. Lepas mendarat satu persatu dalam waktu setengah jam, menuju ke langit di atas pangkalan Hamid. Sementara para prajurit memeriksa peralatan mereka, Zain masih menjelaskan taktik kepada mereka. Meminta mereka untuk memberikan permainan penuh dan memanfaatkan berbagai keunggulan, agar mereka melakukan yang terbaik untuk memastikan penyelesaian misi berjalan lancar. Pukul 1 dini hari, tentara dengan parasut mulai naik ke pesawat dengan tertib. Zain juga secara pribadi menaiki salah satu pesawat angkut militer. Meskipun dia tidak akan memimpin tim untuk terjun payung, dia akan menggunakan peralatan komunikasi di pesawat angkut militer ini untuk mengumpulkan informasi real-time tentang situasi pertempuran di medan perang. Sehingga dia dapat memberikan komando taktis segera setelah tentara gemetar. Pesawat lepas landas satu persatu dan terbagi menjadi 2 grup di udara. Mereka menuju pangkalan Hamid. Pada saat yang sama, 5.000 tentara pemerintah sudah berjarak kurang dari 40 km dari posisi Hamid. Bab 3168. Dengan mobilitas semua personel, diharapkan bisa tiba di lokasi yang ditentukan dalam 40 menit. Pangkalan Hamid sedang dalam kesibukan penuh.
Mereka bekerja keras menggali 140 titik peledakan, yang akan dikendalikan oleh 14 saklar dan insinyur. Saklar di depan mereka sudah diberi tanda titik ledakan. Mereka juga memegang walkie-talkie dengan saluran khusus. Begitu prajurit pengintai melihat musuh muncul, dia menentukan lokasi titik musuh. Dia akan memberitahukan titik ledakan terdekat dari musuh melalui saluran walkie-talkie ini. Setelah penanggung jawab peledakan mengetahui titik yang akan diledakkan, dia akan segera mengaktifkan saklar titik peledakan yang telah ditentukan. Ada 10 orang yang mengendalikan 140 titik ledakan. Tidak akan ada kesalahan operasi. Di saat yang sama, pengintaian Hamid juga berkonsentrasi di setiap jalan menuju gunung. Dan drone selalu mengudara. Meskipun kemampuan observasi drone sangat berkurang di malam hari, jika lawan bertambah besar di sekitarnya, pasti akan ada lampu. Meskipun lampu sulit ditemukan di pegunungan yang gelap, perspektif drone tidak terhalang, sehingga lebih mudah menemukan musuh di malam hari. Zain, yang sedang duduk di kokpit pesawat, sedang mengamati daratan di luar jendela. Gunung-gunung di Suriah sangat terpencil dan tertutup. Pada malam hari hanya ada bintik-bintik cahaya yang tersebar di daerah perbukitan yang luas. Sebagian besarnya adalah desa-desa di pegunungan, dan beberapa kelompok bertentangan yang berskala kecil. Pilot kedua pesawat itu adalah prajurit Istana Wanlong. Dia khawatir pilot Angkatan Udara Suriah tidak memiliki pengalaman terbang yang cukup. Zain mengganti mereka semua dengan orang-orangnya sendiri. Saat ini, Kapten berkata, "Komandan, kita akan tiba di posisi terjun dalam 20 menit." Zain melihat keluar jendela dan berkata sambil berpikir, tempat ini benar-benar terbelakang. Ada banyak desa di perbukitan yang belum terhubung dengan listrik. Ya, Kapten mengangguk dan berkata, sebagian besar titik cahaya yang kita lihat adalah obor yang menyala di desa-desa. Mereka yang dapat menggunakan listrik pada dasarnya adalah pemberontak, dan mereka menggunakan generator. Zain mendecakkan komentar dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti mengapa begitu banyak pasukan kita membunuh dengan senjata di belakang seperti itu. Ada banyak yang saya tidak tahu. Ini membuat saya sedikit risih. Kapten berkata, Komandan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kita kalah dalam pertempuran di siang hari karena meremehkan musuh. Selain itu, benteng musuh ada di sana. Kita benar-benar tidak memiliki keuntungan. Tapi mereka pasti tidak akan bisa mengatasi serangan mendadak di malam hari. Saya yakin mereka tidak mampu membeli peralatan night vision. Bahkan jika mereka memilikinya, mungkin hanya ada beberapa set. Begitu 1000 pasukan kita menyerang, peralatan night vision mereka tidak akan berguna sama sekali. Tidak peduli berapa banyak prajurit yang ada, mereka akan seperti orang buta. Tidak akan mampu menahan serangan kita. Zain sedikit mengangguk. Saya harap kita bisa memperpanjangnya dalam satu gerakan. 10 menit kemudian, lampu peringatan di kabin menyala. Palka di bagian belakang pesawat perlahan terbuka. Dan para prajurit tahu betul bahwa ini adalah sinyal untuk bersiap terjun. Mereka bangkit satu demi satu dan memeriksa tas parasut satu sama lain. 20 menit kemudian, pesawat tiba di posisi terjun payung satu demi satu. Serombongan tentara terjun dari langit, menghujani markas Hamid. Sebelum penerjun payung pertama mendarat, Hamid sudah mendapat peringatan dari para pengintai. Pengintai melihat penerjun payung melalui alat pencitraan termal. Jadi, semua orang membongkar dan menunggu sekelompok orang ini masuk ke dalam perangkap. Bab 3169. Gelombang pertama 500 orang mendarat di dekat garis punggungan sayap selatan. Kelompok lain yang berjumlah 500 orang juga sudah terjun dan mulai mendarat di arah garis punggungan sayap utara. Parasut dipengaruhi oleh kekuatan dan arah angina dan kemampuan kontrol pribadi. Sulit bagi seluruh pasukan mendarat di area yang sama. Mereka mendarat di dekat sasaran, lalu bergerak bersama dari segala arah ke daerah sasaran. Secara umum,
pasukan terjun payung perlu mencegah parasut mereka terjerat satu sama lain di udara, sehingga mereka akan menjaga jarak aman dari rekan lainnya. Wajar saja mereka menghindari ratusan meter atau ribuan meter ketika mendarat, khusus untuk terjun payung di malam hari. Tak heran bisa melenceng beberapa kilometer. Oleh karena itu, setelah 500 orang gelombang pertama mendarat, hal pertama yang mereka lakukan adalah segera berkumpul di area target. Namun, yang tidak mereka duga adalah ketika mereka terjun payung dan berkumpul, mereka tidak menemukan perlindungan tentara. Juga tidak melihat benteng tersembunyi musuh. Memeriksa seluruh gunung melalui peralatan night vision, mereka tidak menemukan jejak musuh kecuali orang-orang mereka sendiri dengan tanda-tanda khusus di tubuh mereka. Beberapa tentara yang membawa pensil termal juga segera mulai mencari-cari, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tidak ada musuh yang terlihat adalah karena tentara Hamid sedang bersembunyi di bunker di lereng kedua sisi gunung saat ini. Peralatan pencitraan termal yang digunakan untuk mengamati puncak gunung juga dikirim ke benteng melalui garis sinyal, sehingga seluruh punggung bukit puncak gunung sekarang dalam keadaan tidak terlindungi. Ketika melaporkan situasi ini kepada Zain yang sedang berputar-putar dalam lingkaran besar di ketinggian secara real-time, Zain tidak terlalu terkejut. Zain sudah menebak musuhnya memiliki bunker di lereng depan dan belakang. Tidak mengherankan jika dia mengabaikan habitat puncak gunung. Jika itu dia tidak akan membuang energi untuk mempertahankan puncak gunung ketika lereng depan dan belakang tidak bisa ditembus. Toh sudah biasa jika ingin menembus puncak gunung harus melalui tanjakan terjal. Oleh karena itu, dia segera mengingatkan memerintahkan garis depan bahwa mereka harus memanfaatkan kelalaian musuh dalam mempertahankan puncak gunung. Dan segera menyelesaikan misi secepat mungkin. Kemudian, grup 1 akan memulai serangan mendadak terlebih dahulu. Sedangkan grup kedua akan mengambil kesempatan untuk menggandakan tim dari utara dan langsung memblokir musuh di terowongan. Zain telah bertarung dengan Porter hingga saat ini. Dia telah berjuang dalam banyak pertempuran sulit yang serupa. Dia sangat memahami kebenaran ketika membangun benteng tersembunyi. Jika sisi seseorang jauh dari benteng, maka lawan memiliki keunggulan. Tetapi jika sisi seseorang sangat dekat dengan benteng, maka sisinya sendiri yang lebih unggul. Selama Perang Barat Daya, begitu banyak musuh yang diblokir di lubang telinga kucing. Hampir hanya ada jalan buntu. Beberapa granat dari tentara Cina bisa membuat lubang telinga kucing mereka menjadi kuburan mereka. Oleh karena itu, Zain telah mengambil keputusan. Tengah malam ini, pasukan Hamid akan musnah. 500 pasukan terjun payung dari grup 1 dengan cepat berkumpul. Mereka mengira telah berhasil menyusup. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah sepenuhnya masuk dalam pengawasan Hamid. Apalagi yang membuat Hamid gemas berada di dekat area tempat mereka berkumpul. Ada 6 titik ledak penuh yang telah menutupi. Dan titik-titik ledakan itu terkubur dengan bahan peledak tinggi yang bisa mencakup batu besar. 20 menit kemudian, grup prajurit 1 sudah berkumpul. Dan pada saat yang sama, grup prajurit 2 juga telah mendarat dan membereskan parasutnya dan mulai berkumpul. Setelah pasukan prajurit 2 hampir berkumpul seluruhnya, memerintahkan pasukan 1 memerintahkan penyerangan. Mereka berniat menyerang langsung terowongan di lereng depan, menghancurkan pertahanan musuh, sambil menarik musuh di lereng belakang. Juga menarik musuh yang tersembunyi dari arah lain. Saat itu, grup 2 akan menerjang dari belakang dan langsung menghabisi lawan. Bab 3170. Jika kekuatan pertahanan di lereng depan berhasil dilumpuhkan, dan ribuan tentara pemerintah segera maju menyerang, angkatan bersenjata Hamid tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Dalam sistem interkom Istana Wanlong, Komandan Grup 1 berkata, Grup 1 siap. Harap konfirmasikan situasi Grup 2. Suara memerintahkan Grup 2 terdengar dari sistem interkom. Grup 2 sudah lengkap. Kami sedang memeriksa peralatan. Komandan Grup 1 segera berkata, grup kami akan melancarkan serangan. Mohon Komandan Carter menyetujuinya.
Zain berkata dengan penuh semangat. Disetujui. Serang segera. Dalam 10 menit. Bunuh semua prajurit di lereng mereka. Balas dendam saudara kita yang mati. Ya, Komandan Grup 1 segera berkata dengan tegas. Yakinlah, Komandan Carter. Kami tidak akan mengecewakan nama Istana Wanlong. Kami akan membalas dendam saudara-saudara kita yang telah meninggal. Oke, Zain tertawa. Dan berkata, serang segera. Komandan Grup 1 segera memerintahkan para prajurit di sekitarnya. Semuanya, ayo serang. Begitu kata-kata itu terucap, Hamid di dalam terowongan juga berteriak. Area B.03, 05, 06, 08, 09, 11, ledakan. Kedua insinyur yang bertanggung jawab atas area B segera mengumpulkan titik ledak yang ditentukan pada detonator. Tepat ketika 500 tentara dari Grup 1 Istana Wanlong hendak menyerang benteng di lereng depan, ada ledakan keras di sekitar mereka. Di antaranya, 3 titik ledakan berada tepat di bawah kaki 500 orang. Dan 3 titik ledakan lainnya tersebar di sekitar 500 orang. Pada saat ledakan, setidaknya 100 orang mental oleh gelombang ledakan. Gelombang ledakan yang kuat menyebabkan 500 orang terluka dengan tingkat yang berbeda-beda. Banyak pasukan yang langsung terbunuh akibat ledakan tersebut. Yang lebih tragis lagi adalah gelombang tersebut meledak di seluruh penjuru dunia untuk membunuh mereka. Seperti hujan badai bunga pir dalam novel seni bela diri, mengenai 500 orang dari segala arah. Kekuatan ledakannya sangat besar. Semua pecahan logam yang ditanam memiliki potensi energi yang kuat karena dorongan gelombang ledakan. Meskipun 500 tentara ini semuanya mengenakan rompi anti peluru dan helm anti peluru, anggota tubuh, wajah, dan leher mereka tidak bisa mengelak serangan fragmentasi intensif ini. Hanya dalam sepersekian detik, abad kelima tentara Istana Wanlong terkena sejumlah besar pecahan logam tanpa kecuali. Pasukan yang kurang beruntung, trakea atau arteri langsung terpotong oleh pecahannya. Mereka mati tanpa sempat bereaksi dan mengelak. Dan mereka lebih beruntung. Meski tidak terluka parah, mereka tetap terkena pecahan di wajah, dan mata mereka langsung buta. Terlebih lagi, itu adalah area yang luas dari anggota tubuh yang terluka. Terutama tangan dan lengan mereka dipenuhi darah. Bahkan mereka sudah berlatih sebelumnya. Tidak bisa memegang senjata sekarang. Zain mendengar suara ledakan dalam komunikasi nirkabel. Serta suara kesakitan dari tentaranya yang menangis seperti hantu dan serigala. Kulit kepalanya mati rasa sesaat. Dan dia berkata, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Komandan Grup 1 buta saat ini. Dan matanya tertusuk oleh setidaknya 7 atau 8 pecahan logam. Pada saat ini, dia menutupi matanya dan berteriak tak berdaya. Komandan Carter. Kami disergap. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.